was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalika al-fawzul azim. Wasabiquna orang-orang salaf dahulu atau orang-orang as-salafiyun, orang-orang dahulu yang dimaksud di sini orang-orang terdahulu ialah para sahabat yang pertama kali awal masuk Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah dan lain-lain segala macam itu. Baik yang berasal dari Mekah pindah ke Madinah disebut muhajirin. Orang-orang penduduk Madinah sendiri disebut Ansar. Artinya orang yang menolong perjuangan Nabi dirinya dan hartanya, maka disebut Ansar. Menolong Nabi, dia menolong Nabi dengan hartanya, dengan dirinya sekaligus, maka mereka disebut Ansar. Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Inilah namanya orang sabiqun al-awwalun, atau istilah as-salafiyun al-awwalun, orang-orang salafi yang pertama, orang-orang salafi. Jadi salafian sekarang, kata orang salafi itu, ini orang sabi, orang sabiqun. Nah, orang dahulu, yakni para sahabat. Para sahabat. Wallazina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat itu tadi. Jadi inilah yang pertama-tama orang as-sabiqun al-awwalun, ialah orang salafi yang pertama itu ialah para sahabat itu. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Nah, semua sahabat-sahabat itu. Itulah namanya orang as-sabiqun al-awwalun, atau istilah as-salafi atau salafus saleh. Kenapa? Itu orang-orang sabiqun al-awwalun pegangannya Quran dan hadis. Nah, inilah sebenarnya yang mau dibangkitkan kembali, disuburkan kembali, namanya pengikut salafi. Apa pegangannya orang salafi itu? Ya Quran dan hadis. Kalau ada salafi yang bukan Quran dan hadis, bukan salafi, palsu. Apapun orangnya, siapapun orangnya, kalau dia sudah pegang Quran dan hadis, itulah sendiri salafi. Apapun golongannya. Nah, sebab yang dihitung ialah Quran dan hadisnya itu. Sebab sahabat itu pegangannya ialah Quran dan hadis. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kan Nabi yang pimpin. Nabi yang pimpin. Al-Quran itu dari Allah, hadis itu dari Nabi. Itu aja. Quran dan hadis. Nah, itulah orang salafi pertama yang di kalangan sahabat yang memegang teguh Al-Quran dan hadis. Nah, pegangannya itulah mereka yang disebut orang salafi yang pertama, jadi para sahabat itu. Salaf yang asli, salaf itu yang paling dahulu itu ya Nabi itu yang paling dahulu. Kemudian nomor 2 Abu Bakar, dari perempuan ialah Siti Khadijah, dan seterusnya. Nah, itulah Islam yang pertama.
Islam yang pertama itu ya Nabi itu, Nabi yang Jureid. Masuklah Abu Bakar, masuklah Khadijah, masuklah Umar, Utsman, dan lain-lain itu segalanya. Lain disebut apa namanya orang Salafi yang pertama. Dan istilah Al-Quran orang as-sabiq. As-sabiq itu as-sabiquna orang-orang terdahulu. Nah, terdahulu itu orang salaf. Bahasa salaf itu artinya orang terdahulu. Nah, orang terdahulu masuk Islam. Awal pertama terdahulu masuk Islam, itulah para sahabat itu. Disebut juga bahasa salaf, orang dahulu. Salaf itu orang dahulu. Salafi itu salafiyun. Salaf itu ya orang terdahulu itu. Yunnya itu artinya pengikut. Jadi salafiyun pengikut orang dahulu. Nah, pengikut orang dahulu disebut tabi'in. Nah, itu ayatnya itu wallazina taba'uhum. Nah, dan orang-orang yang ittiba kepada mereka. Ittaba'u mereka mengikuti hum. Mereka hum di sini ialah mereka sabiqul awal. Mereka mengikuti. Ittiba. Nah, apa ittiba? Ittiba'ul Quran was sunnah. Nah, mengikuti Al-Quran dan hadis itu namanya ittiba. Nah, kalau taklid ya ikut-ikutan tanpa dalil. Kalau ittiba ialah mengikuti berdasarkan dalil. Itu namanya ittiba. Kita mengikuti berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Al-Quran dan hadis. Itu dalil. Itulah yang diikuti. Siapapun yang mengajarkannya, ya dianggap guru kita semua. Yang penting kita ikuti Quran dan hadisnya itu. Itu namanya salafi garis lurus. Nah, salafi garis lurus. Salafi garis lurus. Namanya salafi garis lurus. Walaupun apa namanya organisasinya berbeda, tidak apa-apa. Itu organisasi bikinan manusia. Dulu tidak ada itu, tidak ada. Dan bisa tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting Quran dan hadisnya. Yang penting Quran dan hadisnya. Apapun golongannya, apapun jamaahnya, penting Qurannya dan hadisnya. Sudah banyak ulama-ulamanya dahulu, seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Syafi'i, Hanafi, Imam Malik, banyak lagi yang lain. Itu orang salaf, orang dahulu yang garis lurus. Garis lurus. Artinya pegangannya Al-Quran dan hadis. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Lurus menuju kepada Al-Quran dan hadis. Dan semua ulama itu adalah guru kita. Semua ulama-ulama itu adalah guru kita. Imam Hanafi guru kita. Imam Malik guru kita, Imam Syafi'i guru kita, Imam Ahmad guru kita, Bukhari, Muslim, Abu Daud itu guru kita semua. Nah, apa yang diajarkan oleh guru kita? Ya Quran dan hadis itu. Karena guru-guru itu tadi ittaba'uhum, mereka mengikuti para sahabat. Dan sahabat itu mereka itulah yang disebut orang as-sabiqunal awalin atau orang salaf. Orang salafus saleh. Jadi hati-hati juga namanya orang yang salafi itu. Betul-betul kan? Kalau salafi itu mutlak Quran dan hadis, tidak ada yang lain.
garis lurus. Kemudian contohnya Syekh bin Baz, itu salafi yang garis lurus. Jangan golongan-golongan ini, golongan ada juga golongan-golongan tuh. Yang lurus itu, garis lurus itu adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya kan? Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nah, Al-Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Itu semua salafi garis lurus. Lurus. Apa pegangannya? Ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak bisa. Bukan pegangan salafi. Kalau hanya pendapat golongan-golongan saja, guru saya begini, guru bisa saja, banyak guru boleh, siapa saja, banyak guru. Boleh dikatakan semua ulama itu ya kita belajar sama dia kan? Guru kita, semua ulama, betul-betul ulama. Nah, guru kita semua. Syafi'i guru kita itu, Hanafi, Ahmad, nah Maliki, Hanafi guru kita. Nah, guru kita. Adapun namanya mazhab-mazhab, manusia saja bikin-bikin. Satu kali saja mazhab Nabi Muhammad. Selesai kan? Mazhab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai. Udah ada lagi mazhab di atasnya. Kalau mau yang mazhab sahabat. Nah, selesai itu ya juga mengikut Nabi kan. Nah, ini. Jadi tak usah mazhab kami ini guru kan. Mazhab itu artinya grup, madrasah, tempat belajar. Apa? Adapun yang kita ikuti ialah Quran dan hadisnya itu. Nah inilah lurusnya namanya as-sabiqun al-awwal. Yang pertama, jangan ada yang kedua. Jangan as-sabiqun as-sani. Jangan ada as-sani al-awwalun. Yang pertama kali itu mau dicontoh. Minal muhajirin wal ansar wallazina tabaun, dan orang-orang yang mengikuti mereka as-sabiqun al-awwalun. Apanya diikuti? Prinsipnya pegang Quran dan hadis. Itu yang mau diikuti. Bukan ikut Abu Bakarnya. Abu Bakar manusia. Nah, akidahnya itu, ilmunya Abu Bakar apa? Ilmunya Al-Quran dan hadis. Nah, kita ikuti Imam Syafi'i, ya ilmunya Syafi'i. Apa ilmunya Syafi'i? Quran dan hadis. Nah, begitu juga Imam Malik. Nah, itu. Apa katanya Imam Malik? Innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu juga. Ukhti wa usibu. Saya bisa salah, bisa juga benar. Kullu qaulin yuwafiqu kitaballahi wa hadis Rasul fakhudhu. Apa yang aku katakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, fakhudhu ambil. Wa kullu qauli, semua perkataan saya, pendapat saya, yukhalifu kitaballahi wa hadis Rasul, yang bertentangan dengan Quran dan hadis, fatruku, tinggalkan. Kata Imam Malik. Nah, apa Imam Syafi'i? Isa sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Jadi mazhabnya Syafi'i mazhab hadis. Isa sahal hadis fahuwa mazhabi. Hadis yang sahih itulah mazhabku. Apalagi Al-Quran. Apalagi Al-Quran. Nah, begitu juga imam-imam yang lain. Sama saja. Ahmad kah, Malik kah,
Hanafika, Boharika, Ibnu Taimiyah, sama saja itu. Garis lurusnya itu menuju pegangan kepada as-sabiqunul awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat bisa dengan cara yang sebaik-baik. Apa sebaik-baiknya? Sebaik-baiknya ialah sebaik-baiknya Quran dan hadis. Itu yang sebaik-baik. Lain daripada Quran dan hadis bukan ihsan. Bukan ihsan, bukan sebaik-baik. Bahkan seburuk-buruknya. Ittaba'uhum bi ihsan. Engkau mengikuti mereka para sahabat berdasarkan cara bi ihsan dengan yang sebaik-baiknya. Apa pegangan yang sebaik-baiknya? Ialah pegangannya ialah Quran dan hadis. Nabi berkata, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Inna ahsanal hadis, sesungguhnya sebaik-baik keterangan yang diceritakan oleh Nabi, kitabullah ialah Al-Quran. Inna ahsanal hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik keterangan hadis, cerita keterangan, kitabullah ialah Al-Quran yang diceritakan oleh Allah. Wa ahsanal hadi ya hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejahat petunjuk ialah muhdatsatuha, yang kamu bikin sendiri, tidak ada contohnya dari Quran atau hadis. Kullu bidatin dalalah, semua yang bidah-bidah itu yang kamu bikin itu adalah bidah, yang bidah itu adalah dalalah, dan kullu dalalatin finnar, dan kesesatan itu arahnya ke neraka. Hadis itu. Inilah namanya as-sabiqunul awwalun. Inilah yang kita pelajari, as-sabiqunul awwaluna minal muhajirin wal ansar. Pelajaran orang muhajirin, orang ansar, pelajarannya ialah pelajaran Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita pelajari ini. Radhiyallahu anhum, Allah telah rida kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka sabiqunal awwalun, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Allah telah rida kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka telah rida kepada Allah, anhu, daripadanya Allah. Rida menerima Al-Quran dan hadis, itu namanya radu. Reda menerima Al-Quran, petunjuk Allah. Wa hadis Rasul, dan hadis Nabi. Ada kata-kata Imam Hanafi mengatakan, "Iza kana qauli yukhalifu kitaballahi wa hadis Rasul fatruku qauli." Kata Imam Abu Hanifah, iza kana qauli, apabila perkataanku yukhalifu kitaballah, bertentangan dengan Al-Quran, wa hadis Rasul, dan hadis Nabi, fatruku qauli, buang kata-kataku. Itu. Buang kata-kata. Itu orang sabiqunal awwalun. Prinsip itulah salafus salih, salaf yang pertama. Mengikuti aliran-aliran yang lurus dari para sahabat itu kan. Bahkan Imam Hanafi mengatakan, ma ja'anillahi wa rasul, apa yang datang dari Allah dan Rasul, fa'ala ra'si wal ain, maka saya junjung tinggi di atas kepalaku. Wa man ja'a min ghairihi, waman jamin gairihim fahum rijalun wa nahnu rijal. Apa yang datang daripada lain daripada Allah dan Rasulnya, mereka laki-laki, saya pun laki-laki.
Itu hebatnya Imam Hanafi. Orang-orang lain katanya jantan, laki-laki, ya saya juga laki-laki. Nah, begitu hebatnya Imam Hanafi karena percayanya kepada Al-Quran dan hadis sebagai pegangan. Tidak ada pegangannya. Ada pun orang mengatakan pendapatnya selidiki. Nah, orang yang mengatakan ini pendapatnya Imam Hanafi, cocokkah dengan Quran dan hadis? Kalau cocok ya betul-betul pendapatnya itu. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berarti bukan pendapatnya, hanya pendapat orang yang mengikuti pendapat itu. Begitu juga Syafi'i, begitu juga Hambali. Nah, pokoknya kalau ada pendapat ulama, pendapat imam-imam itu yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis, itu selidiki. Kita kayak peneliti. Nah, kita ditugaskan meneliti mana yang benar, mana yang salah. Orang lain menyelidiki, kenapa kita tidak bisa menyelidiki? Nah, kenapa mestinya kita ikut-ikutan? Nah, padahal kita bisa juga baca ayatnya, baca hadisnya. Nah, kecuali kalau kita ini Pak Tulu ikut-ikutan saja, memang artinya ada kerja. Nah, itulah kamu dari golongan min laqaidin, dari orang yang duduk nongkrong, tidak ada urusan. Hanya mau terima beres terus, santai. Nggak ada usaha-usahanya. Nah, wa adalah jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Inilah surga yang menjadi kemenangan bagi orang-orang yang as-sabiqunal awwalun wallazina tabauhum ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Wallazina tabu itulah disebut tabi'in. Tabi'in adalah yang mengikuti sahabat. Tabi'in apa? Pengikut tabi'in ikut. Apanya diikut? Ikut dalilnya, Quran dan hadisnya itu. Makanya disebut tabi'in. Artinya mengikuti dalil Quran dan hadis. Itu namanya tabi'in. Nah, kalau taklid itu taklid buta namanya, taklidul a'ma. Taklid artinya ikut-ikutan a'ma karena buta. Nah, orang yang buta itu istilah Al-Quran summun bukumun umyum. Umyum orang buta, tuli, tidak mendengar ayat. Nah, bukumun bisu, tidak bisa baca ayat. Nah, umyum buta, tidak pernah melihat ayatnya atau hadisnya. Nah, itulah orang yang layar jung tidak akan kembali kepada yang benar. Begitu aja. Lihat ayat lagi dan seterusnya. Wa akharuna itarafu bi dzunubihim. Ada lagi yang lain daripada yang sabiqun al-awwalun itu tadi. Ada lagi kelompok. Bagaimana kelompoknya? Akharuna yang lain daripada sabiqun al-awwalun. Nah, ialah itarafu bi dzunubihim. Dia tahu dosanya. Tahu dosa itarafu bi dzunubihim. Dia tahu bahwa saya ini berdosa. Saya ini sudah salah. Nah, tapi kenapa? Ya begitulah jadi. Nah, apa amalannya? Khalatu amalan shalih. Bercampur aduk amalannya yang baik. Wa rasaya, dan amalannya yang lain adalah amalan jahat. Campur aduk. Ini ahli bid'ah ini. Campur aduk. Nah, kalau begini ayatnya, begini ininya. Ini lain lagi. Ini tidak cocok dengan ayat, ini tidak cocok dengan hadis ini, dan dicampur aduk. Nah, apa dia kalau tanya, kenapa begitu? Katanya, baik semua. Baik semua.
Hantam aja. Biar orang Jawa itu apa namanya? Hantam koromo. Nah, gas aja. Enggak tahu bisa mana yang benar mana yang salah. Enggak ada Al-Furqan. Enggak ada jiwa perbedaannya. Falatu amalan sholihan wa akhara sayyan. Bercampur adu amalannya. Ada amal soleh, ada amal jahat. Nah, campur adu dia. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka dosa-dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Iya kalau tobat. Kalau tobat. Sekarang sudah banyak diperingatkan. Ini bid'ah. Kenapa? Itu bid'ah tarus. Nah, apalagi dikasih. Ada lagi bid'ah lagi bid'ah semua. Ada juga. Yang amalan soleh. Wa akhara sayyan harus dibedakan. Akhara sayyan dan amalan soleh dibedakan. Nah, kan sudah ada ayat la talbisul haqqa bil batil. Nah, jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Yang soleh dengan yang sayya. Nah, jangan dicampur aduk. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur aduk. Nah, la talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, itu. Kemudian di bawah pokoknya kita ambil intisarinya bahwa as-sabiqunal awwaluna dan ada juga yang khalatu amalan sholihan wa akhara sayyan. Ya, kesimpulannya adalah wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kata kalau yang pokoknya malu beramallah kamu. Yang kamu amalkan hendaklah yang benar. Fasayarallahu, nanti Allah akan melihat amalakum, amalan kamu benar atau salah, cocok dengan Al-Quran dan tidak, nanti Allah melihat. Wa rasuluh, dan rasulnya juga akan melihat mana yang benar, mana yang salah, cocok dengan hadis atau tidak. Wal mu'minuna, dan orang-orang beriman. Orang beriman di sini ialah sabiqunal awalun. Orang beriman di sini ialah para sahabat yang tahu mana yang benar, mana yang salah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah di akhirat nanti. Kepada Allah yang maha tahu perkara gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan memberitakan segala amalan-amalan kamu. Yang kamu amalkan itu sudah cocokkah dengan Al-Quran dan hadis? Seperti amalan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Ataukah amalanmu seperti khalatu amalan sholihan wa akhara sayyan? Nah, telitilah, pelajarilah. Itulah apa namanya, intinya pelajaran yang kita malam ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ayat-ayat yang menyangkut itu.